Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Fluktuasi energi liar dan kekerasan yang tidak biasa tiba-tiba berdesir di arena saat suara jernih bergema. Orang-orang yang pertama kali merasakan riak ini adalah para sesepuh yang duduk di kursi juri. Seketika, ekspresi mereka mengalami perubahan mendadak. Tatapan mereka tiba-tiba berubah pada waktu yang hampir bersamaan. Akhirnya, mereka berhenti di depan pemuda berjubah hitam yang dengan bangga berdiri di arena sambil membawa penguasa yang berat di tangannya. Sumber riak liar dan ganas itu berasal dari tempat ini. Para sesepuh di galeri tontonan saling berhadapan. Segera tenggorokan mereka berguling sedikit. Riak energi ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan teratai api yang memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan sebelumnya. Orang ini berapa banyak kartu truf yang dia miliki? Pada saat ini, para sesepuh itu tidak bisa membantu tetapi merasakan perasaan bermasalah terlepas dari kekuatan mereka. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini hanyalah Dowling, selain beberapa sesepuh di stadion, masing-masing dari mereka mempertanyakan diri mereka sendiri dan menyadari bahwa kemungkinan besar tidak ada dari mereka yang tidak akan merasa sakit kepala ketika berhadapan dengan Xiao teknik Dou yang kuat yang tidak pernah berakhir. Mengikuti riak energi yang semakin liar dan keras di arena, benang energi merah pucat seperti zat tiba-tiba merembes keluar dari ruang kosong. Akhirnya, itu menyelimuti tubuh Xiao Yan dan berputar dengan liar. Mengikuti perputaran energi merah pucat ini, angin kencang tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke segala arah. Ganasnya angin liar tersebut bahkan menyebabkan beberapa bebatuan besar di tanah berguling beberapa kali. Pada saat ini, hampir semua orang di stadion telah memperhatikan perubahan aneh dari Xiao Yan. Segera, banyak tatapan tertegun ditembakkan. Beberapa siswa dengan penglihatan biasa tidak memperhatikan apapun pada awalnya. Namun, orang-orang dengan kemampuan luar biasa dalam akademi dalam awalnya tercengang saat melihat energi merah menyala seperti kepompong yang tersisa di sekitar tubuh Xiao Yan. Wajah mereka langsung berubah drastis. Mengikuti banyak suara sua-sua yang muncul satu demi satu, hampir semua orang duduk tegak di kursi mereka. Wajah mereka diliputi keterkejutan. Keok. Mata Yan Hao melebar seperti ikan mati saat dia menatap tanpa berkedip pada pemuda berjubah hitam yang terbungkus dalam energi berwarna merah liar dan kejam. Tenggorokannya menggulung sedikit. Hanya beberapa saat kemudian, suara serak yang berisi udara dingin keluar. Dia ini, apa teknik Dou? Mungkin saja bagi siapapun untuk dapat mengatakan bahwa Xiao Yan dengan jelas menampilkan teknik Dou yang bahkan lebih menakutkan pada saat ini daripada teratai api sebelumnya berdasarkan situasi yang tidak biasa. Di samping, senyum yang jelas dan acuh tak acuh yang tergantung di wajah Lin Xiu yang menghilang. Wajah yang sangat khusyuk dan kaget menatap tajam ke arena. Riak energi yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasa sangat dingin. Teknik Dou yang mampu menyebabkan fluktuasi energi alam, yang setidaknya membutuhkan kelas D agar menjadi mungkin. Lin Xiu menghirup udara dalam-dalam. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan jantungnya yang berderak saat suaranya berbicara dengan susah payah. Di kelas, saat dua kata sederhana keluar dari mulutnya, bahkan tangan halus Han Yue tidak bisa membantu tetapi menutupi bibir merahnya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kelas Xuan dan Ditinggi mungkin hanya memiliki jarak satu level, tetapi celahnya sama seperti surga dan bumi. Kebanyakan teknik Dou kelas Xuan mengandalkan kekuatan pribadi pengguna untuk melepaskan kekuatannya. Namun, teknik Dou kelas D sudah bisa mengandalkan energi alam untuk mencapai kekuatan destruktif seperti pemusnahan. Salah satunya adalah manusia dan yang lainnya adalah langit dan bumi. Pada dasarnya tidak ada perbandingan antara keduanya. Sederhananya, skill Dou kelas Xuan mungkin cukup langka. Siapa di antara mereka yang bisa masuk ke peringkat kuat dan tidak memiliki satu atau dua jenis teknik Dou kelas Xuan? Di sisi lain, kelas D benar-benar tidak ada orang yang menampilkannya. Teknik Dou dari kelas ini tidak hanya langka tetapi juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Saat itu, Xiao Yan juga sangat menderita saat berlatih Flame Splitting Tsunami meskipun Yao Lao mengajarinya di samping untuk hampir mencapai penguasaan tingkat rendah. Ketika dia mempraktikkan gerakan 3000 petir beberapa waktu sebelumnya,
dia juga diharuskan mengambil risiko menjalani pemurnian tubuhnya dengan kekuatan kilat angin. Jika Xiaoyan tidak memiliki api inti teratai hijau yang melindungi tubuhnya, lupakan tentang mencapai penguasaan tingkat rendah dari gerakan 3000 petir, dia tidak akan dapat memasuki bahkan level awal yang paling awal. Dari sini, cukup bagi seseorang untuk melihat celah yang menakutkan antara teknik Do kelas Xuan dan teknik Do kelas Di yang tidak dapat diperbaiki. Yao Zheng, kamu ada apa dengan kalian semua? Di sisi berlawanan dari platform tinggi, Liu Fei dikejutkan oleh Yao Zheng dan orang lain di sekitarnya yang tiba-tiba berdiri. Matanya yang cantik mengarah ke arena. Namun, dengan kekuatannya, dia tidak dapat merasakan betapa menakutkannya api liar dan keras yang seperti zat yang tersisa di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tampaknya menggunakan semacam teknik Do kelas D. Yao Zheng tiba-tiba merasakan tenggorokannya menjadi sangat kering. Bahkan suaranya menjadi sangat asing. Saat 4 kata di kelas Do teknik memasuki telinganya, mulut kecil Liu Fei yang sedikit terbuka segera menegang bersama dengan ekspresi di wajahnya. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan gemetar mengalihkan pandangannya ke ekspresi dingin pria muda berjubah hitam. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Yao Zheng dan yang lainnya, dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya teknik Do kelas D. Sepupu-sepupu akan menangkan. Liu Fei menegakkan tubuhnya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan. Namun, senyuman itu sangat kuat. Bahkan dia sendiri merasa itu sangat palsu. Yao Zheng, yang selalu mengungkapkan kepercayaan besar pada Liu Qing, menjadi pendiam saat ini. Teknik Do kelas D, arti yang terkandung 4 kata ini seperti batu berat yang menekan jantungnya, bahkan menyebabkan napasnya tampak sedikit kasar. Wajah cantik Liu Fei segera menjadi pucat saat dia merasakan kesunyian Yao Zheng. Dia menggigit bibirnya dan mata yang menatap pemuda berjubah hitam di arena benar-benar menunjukkan sedikit penyesalan. Saat itu, ketika dia berkonflik dengan Xiaoyan, yang terakhir hanyalah seseorang yang baru saja memasuki kelas Douling dan seorang siswa baru yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat kuat. Namun, siswa baru ini yang menyebabkan dia merasa sangat jijik dan benci saat ini telah melangkahi banyak orang kuat dan naik ke peringkat kuat. Sebelumnya dia bahkan memaksa sepupu tertuanya yang sangat bangga untuk menggunakan kartu trufnya, tombak pembelah gunung. Setelah teknik Do kelas D yang dia tunjukkan akhirnya benar-benar menginjak-injak semua dukungan Liu Fei sampai tidak berharga. Dihadapkan dengan orang ini yang pada dasarnya bisa mengalahkan legenda tak terkalahkan di hatinya kapan saja, bahkan dengan kesombongan Liu Fei, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Dia menyesali mengapa dia harus berkonflik dengan orang yang menakutkan ini. Tentu saja, dengan hal-hal yang telah berkembang hingga tahap ini, penyesalan menjadi tidak berguna. Teknik Do di arena itu seperti anak panah yang digantung di busur. Sudah tidak ada ruang sedikit pun untuk membalikkan keadaan. Xiaoyan tidak tahu bahwa dia telah membangkitkan hati orang-orang yang tak terhitung jumlahnya hanya karena dia mulai menunjukkan teknik Do. Pada saat ini, tatapannya masih menatap tanpa berkedip ke arah Liu Qing yang jauh, yang mengarahkan tombak pembelah gunung ke arahnya. Saat energi panas, liar, dan keras yang berapi-api muncul di tubuh Xiaoyan, mata Liu Qing langsung menyusut ke ukuran lubang kecil. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengidentifikasi jenis energi yang diwakili ini, namun, dengan pertarungan yang telah mencapai titik ini, dia hanya bisa mengayunkan tombak dan menyerang bahkan jika kekuatan Xiaoyan lawan tiba-tiba melonjak ke sana, dari kelas Do Wang. Karakternya tidak membuatnya gemetar. Ini terutama saat lawannya benar-benar murid baru. Udara berbintik-bintik yang ditekan di dadanya keluar dengan nafas panjang. Cahaya keemasan pucat yang kuat perlahan melonjak keluar dari tubuh Liu Qing. Cahaya terang yang menyilaukan mata itu seperti matahari yang menyilaukan, menyebabkan semua orang takut untuk melihatnya secara langsung. Selain itu, ujung tombak dan angin yang sangat tajam melonjak keluar dari dalam cahaya itu. Liu Qing masih menggunakan aksinya untuk menunjukkan pendiriannya bahkan ketika dihadapkan dengan teknik Do Xiaoyan yang menakutkan yang tiba-tiba digunakan. Selain itu, dia juga dengan jelas memahami bahwa bahkan jika Xiaoyan benar-benar mengendalikan teknik Do kelas D, dia pasti tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Selain itu,
Kartu truf terakhirnya ini adalah sesuatu yang telah dia latih selama bertahun-tahun dan dengan berkoordinasi dengan Doki yang homolog ketika dilepaskan, Liu Qing percaya bahwa kekuatannya pasti akan dapat mencapai puncak sebenarnya dari teknik Do kelas Xuan. Dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun bahkan jika itu bertabrakan dengan teknik Do kelas D. Sebaliknya itu telah menimbulkan sedikit rasa haus darah di tubuhnya. Hari ini, dia ingin memberitahu semua orang bahwa masih ada kesempatan bagi teknik Do kelas Xuan untuk melawan teknik Do kelas D. Sebuah cahaya bersinar dengan kuat di matanya. Saat pertempuran besar yang sebenarnya mendekat, Liu Qing merasakan darah di seluruh tubuhnya mulai mendidih pada saat ini. Perasaan seperti ini sudah lama tidak dia rasakan. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul saat dia bertarung dengan Lin Xiuya saat itu. Haha, Xiaoyan, ayo. Biarkan saya melihat siapa yang akan menang hari ini. Tawa keras yang hangat membawa aura mendominasi yang tak tertandingi memenuhi seluruh arena, mendorong suasana di arena hingga mencapai air pasang. Semua orang di platform tinggi itu begitu gelisah sampai ekspresi mereka memerah. Beberapa dari mereka yang memiliki sedikit pengendalian diri tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berteriak dengan sekuat tenaga ke arah arena. Senior Liu Qing, Xiaoyan pasti menginginkan posisi 10 besar. Pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tidak merasakan sedikit pun ketakutan di bawah aura dominan Liu Qing ini. Tubuhnya lurus seperti tombak dan tampak sangat mengesankan. Dalam sekejap, itu menyebabkan warna aneh muncul di mata cukup banyak senior wanita cantik di galeri tontonan. Baik, kalau begitu, saya ingin melihat apakah kekuatan Anda memiliki kualifikasi seperti itu. Cahaya keemasan yang cerah semakin kuat. Pada akhirnya, itu membungkus seluruh tubuh Liu Qing di dalamnya. Hanya tawa seperti guntur yang dipancarkan dengan cara yang luas dan kuat. Xiaoyan menatap cahaya keemasan pucat yang pada dasarnya menyelimuti setengah arena. Penguasa berat di tangannya perlahan diperpanjang. Segera, energi merah berapi-api liar dan keras yang bertahan di sekitar tubuhnya berputar lebih kuat. Bahkan ruang di sekitar tubuhnya menjadi sedikit terdistorsi. Gelombang energi berwarna merah liar yang hampir seperti substansi tiba-tiba dan tiba-tiba mengalir tanpa henti ke penguasa Xuan berat di bawah teriakan lembut oleh Xiaoyan. Saat energi menakutkan seperti itu dituangkan ke dalamnya, orang bisa melihat kemerahan gelap yang aneh muncul pada penggaris berat yang awalnya hitam gelap. Dari kelihatannya, penguasa hitam itu seperti memiliki api merah tua yang tersisa di atasnya. Ledakan, getaran yang menggerakkan tanah dan mengguncang pegunungan tiba-tiba terdengar. Tatapan semua orang buru-buru melihat ke atas. Sekelompok cahaya keemasan cerah di kejauhan perlahan berkumpul menjadi tubuh. Saat kakinya mendarat di atas batu besar itu segera retak menjadi tumpukan bubuk di bawah energi yang dilepaskan. Xiaoyan, jika Anda dapat menerima serangan saya ini, saya akan menyerahkan tempat ketiga di peringkat kuat kepada Anda dengan kedua tangan. Gambar tombak yang dibungkus dengan cahaya keemasan diperpanjang dan mengarah ke Xiaoyan dari kejauhan. Suara bangga Liu Qing yang penuh dengan kepercayaan dipancarkan. Jika Anda dapat menerima serangan saya ini, saya, Xiaoyan akan secara otomatis menyerah pada 10 besar. Penguasa Xuan berat yang pada dasarnya sepenuhnya berubah menjadi warna merah tua perlahan-lahan diarahkan ke Liu Qing. Riak muncul di atas ruang tempat penggaris berat itu bergerak. Wajah Xiaoyan menjadi merah padam saat dia melepaskan tawa liar yang keras. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Saat tawa liar terdengar, cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba menjadi terkendali. Sesaat kemudian, cahaya emas yang awalnya sangat menusuk mata menyusut kembali ke tombak pembelah gunung dengan cara seperti kilat. Setelah menuangkan energi yang sangat besar, energi berwarna emas seperti cairan mengalir seperti roh di atas ujung tombak pembelah gunung. Biarkan kemenangan diputuskan dalam satu langkah. Tangan Liu Qing tiba-tiba bergetar. Tombak panjang itu miring ke langit. Segera, tombak yang berat itu membawa suara angin deras yang menderu-deru saat itu tiba-tiba dihancurkan. Saat tombak berat itu jatuh, kekuatan yang sangat menakutkan mengikuti tanah dan merembes keluar. Segera, puing-puing batu besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk di bawah banyak tatapan kaget di sekitarnya. Batu pemecah yang hebat, teriakan ledakan seperti guntur tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan tiba-tiba meletus dalam semburan seperti banjir di atas ujung tombak pembelah gunung.
Cahaya keemasan cerah yang datang dari segala arah membawa suara ledakan yang menusuk telinga yang sangat tajam saat terbang di udara dengan cara seperti kilat, menuju ke arah Xiao Yan di kejauhan. Kemanapun cahaya keemasan lewat, bebatuan besar di seluruh arena tiba-tiba retak. Serangan kekuatan penuh oleh Liu Qing sebenarnya menakutkan ini. Wajah seluruh stadion berubah saat dihadapkan pada serangan yang begitu agung. Bahkan sesepuh di kursi juri mengungkapkan ekspresi serius. Jenis teknik Do ini pada dasarnya berada di tepi kelas D. Liu Qing ini memang menakutkan. Mata hitam gelap Xiao Yan pada dasarnya ditutupi oleh cahaya berwarna keemasan dari segala arah. Sebagai target utama, Xiao Yan bisa merasakan serangan tajam yang menakutkan yang terkandung dalam cahaya emas itu. Namun, Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak bahwa setiap serangan akan hilang di bawah penguasa Suan berat. Udara yang sedikit panas terserap ke dalam paru-paru Xiao Yan. Kakinya perlahan melangkah maju di bawah tatapan semua orang. Penguasa Suan berat di tangannya sedang diangkat tinggi di atas kepalanya. Urat hijau terlihat di lengannya, seperti banyak ular kecil yang bergerak-gerak. Penonton di seluruh stadion menghentikan napas mereka pada saat ini saat mereka melihat penguasa berat Xiao Yan diangkat tinggi-tinggi. Ekspresi mereka begitu cemas hingga mereka benar-benar memerah. Di bawah fokus yang kuat dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tangan Xiao Yan gemetar pada saat berikutnya sebelum penguasa Suan berat di dalamnya tiba-tiba jatuh. Tsunami yang memecah api, hancurkan. Dua tangisan liar tiba-tiba terdengar. Dengan segera, cahaya penggaris merah tua yang berukuran puluhan kaki meletus secara eksplosif dari penggaris berat dengan momentum yang tak tertahankan, kuat, dan menakutkan. Saat cahaya penguasa ditembakkan, seolah-olah udara seperti air di danau tempat seseorang melemparkan batu besar ke dalamnya. Itu beriak dengan keras. Garis retakan selebar setengah meter mengikuti cahaya penggaris yang telah ditembakkan. Itu dengan cepat menyebar ke arena yang semula hancur di bawah banyak tatapan kaget. Cahaya merah tua yang sangat besar meluncur di udara dengan cara seperti kilat. Sedikit energi merembes kemanapun ia melewatinya, menyebabkan bebatuan besar di tanah hancur menjadi bubuk. Selain itu, garis retakan selebar hampir setengah meter yang dengan cepat meluas di tanah benar-benar menghancurkan arena ini. Cahaya intens cerah berwarna emas menempati setengah dari langit di arena. Cahaya merah tua itu seperti bulan sabit saat ditembakkan. Keduanya mengandung cahaya yang sangat tajam dan ruang di sepanjang jalan bergetar. Garis retakan menyebar, dan kekuatan destruktif yang menakutkan menyebabkan wajah semua orang di platform tontonan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Jika mereka dalam posisi itu, kemungkinan kecil energi yang merembes keluar akan cukup untuk mengejutkan mereka sampai mati. Pertarungan di level ini agak terlalu menakutkan. Dua serangan yang sangat menakutkan itu akan bertabrakan dengan keras. Mata yang tak terhitung jumlahnya yang menonton memantulkan cahaya keemasan dan merah tua saat dua serangan datang bersama seperti meteorit. Hati semua orang tanpa sadar terangkat saat keduanya sangat dekat. Siapa yang akan menang dalam pertukaran menakutkan seperti ini? Di bawah antisipasi dan ketidakpastian di hati setiap orang, cahaya merah tua dan keemasan bertabrakan dengan keras di udara pada saat berikutnya. Namun, saat semua orang menutup telinga mereka dan menunggu ledakan besar yang mengejutkan akan bergema di semua tempat, tabrakan di udara anehnya tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Banyak tatapan tertegun perlahan terangkat. Setelah itu, mereka mengamati dua kelompok mirip cairan dengan warna merah tua dan kuning keemasan yang saling mengikis di langit. Meskipun pertukaran semacam ini tidak bersuara, mata semua orang masih menemukan bahwa ruang telah menjadi sangat terdistorsi saat kontak antara dua energi ini. Sekilas, itu memberi orang perasaan ilusi yang berbahaya. Arena yang benar-benar sunyi itu samar-samar dipenuhi dengan sedikit suara mendesis yang dipancarkan dari energi yang mengikis satu sama lain di udara. Merah tua dan kuning keemasan seperti dua kelompok awan yang sangat besar yang menutupi langit di atas arena. Pertukaran yang tampaknya tenang berisi pemikiran untuk menelan pihak lain. Tatapan Xiao Yan menatap tajam kedua kelompok energi yang sangat besar di udara. Setelah cahaya penggaris meninggalkan penggaris, seluruh tubuhnya tampak kelelahan. Wajahnya sepucat kertas dan tubuhnya bergetar. Jika penguasa berat di tangannya tidak melakukan kontak dengan tanah, kemungkinan besar bahkan seluruh tubuhnya tidak akan stabil. Jelas, flame splitting tsunami kali ini telah benar-benar menguras bagian terakhir Doqi di dalam tubuh Xiao Yan.
Dibandingkan dengan Xiao Yan, Liu Qing tampak sedikit lebih baik. Namun, ekspresinya sama putihnya dengan kertas. Tatapannya dengan cemas menatap dua kelompok energi di udara. Mereka berulang kali mengikis dan menelan satu sama lain. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berhenti di adegan yang terjadi di udara. Dengan segera, seluruh stadion menunggu hasil pertukaran antara dua kelompok energi ini yang mengandung kekuatan penghancur yang menakutkan. Keduanya berulang kali menelan dan melibatkan energi merah tua dan kuning keemasan di udara tiba-tiba menjadi seperti air mendidih di bawah tatapan semua orang. Riak yang intens muncul. Segera, kedua kelompok energi itu tiba-tiba membengkak di bawah tatapan tak pasti semua orang. Banyak tatapan tercengang saat mereka menyaksikan dua kelompok energi yang sangat besar tiba-tiba membengkak dengan cara yang aneh. Mereka merasakan ketidaknyamanan karena alasan yang tidak diketahui. Setelah pembengkakan mencapai batas tertentu, dua kelompok energi yang sangat besar itu tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Kilau gelap yang aneh, dalam seperti titik terang kecil tiba-tiba muncul mengikuti kemunculan kilau yang tidak biasa itu, ruang tiba-tiba mulai berfluktuasi. Sedikit mutasi tampaknya telah muncul ketika serangan terkuat Xiao Yan dan Liu Qing bersentuhan dan menelan satu sama lain. Kondisi semacam ini adalah sesuatu yang bahkan mereka sendiri terkejut dan merugi. Titik cahaya dengan cepat meluas di dalam dua kelompok energi itu. Ujung-ujungnya, titik cahaya itu semakin menusuk mata. Riak ruang menjadi semakin intens saat ini. Semua sesepuh di kursi juri mengerutkan kening saat mereka melihat sedikit perubahan saat energi melakukan kontak. Teknik Do dari kelas D ke atas mungkin dapat meminjam energi alami untuk memperkuat serangan mereka. Namun, ketika bertabrakan dengan teknik Do yang sama kuatnya, sangat mudah untuk kejadian tak terduga yang berbeda muncul. Beberapa dari perubahan tak terduga ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diantisipasi oleh orang yang menggunakannya. Dari tampilan situasi sebelumnya, jelas bahwa perubahan yang tidak biasa telah terjadi ketika serangan Xiao Yan dan Liu Qing menelan satu sama lain sebelumnya. Penatua pertama Suqian sedikit mengernyit saat dia menyaksikan titik cahaya besar yang semakin menusuk mata di dalam gugus energi. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berdiri dan menggerakkan tubuhnya sebelum menghilang dari kursi juri. Begitu Suqian menghilang, dua titik cahaya di langit tampak seperti balon yang telah ditusuk. Energi alam liar dan ganas yang aneh segera menyebar di langit. Blar. Cahaya intens yang menusuk mata tersebar dari cakrawala. Ketika energi alam menjadi ganas, gugus energi merah tua dan kuning keemasan akhirnya tidak dapat menahan pergerakan energi yang tidak biasa. Segera, ledakan seperti guntur yang mengejutkan yang membawa badai angin yang sangat menakutkan datang menyapu dari atas. Ruang angkasa berdesir kemanapun badai berlalu. Banyak orang yang tak terhitung jumlahnya di galeri tontonan memakai ekspresi terkejut saat mereka menyaksikan badai energi yang meluas dengan cepat. Meskipun mereka berjauhan, mereka masih bisa merasakan kengerian di dalamnya. Jika badai angin ini menyebar, hampir tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Space Lock. Sesosok tua tiba-tiba muncul di udara tepat pada waktunya. Teriakan dingin terdengar dan energi aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Ruang kosong mulai berfluktuasi seperti air beriak pada saat ini. Akhirnya, itu bergoyang seperti kilat sebelum akhirnya benar-benar mengeras. Seluruh ruang di atas arena termasuk badai energi yang menyebar itu benar-benar dipadatkan. Meskipun badai energi dihalangi oleh Suqian, masih ada dua kelompok energi yang lolos. Kelompok dari dua energi ini mengikuti benang kecil hubungan samar yang tersisa dari dua teknik Do yang telah dilepaskan. Di bawah banyak tatapan kaget, mereka bertabrakan dengan tubuh Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak siap dengan cara seperti kilat. Bruk, dipukul dengan kejam oleh energi liar dan ganas ini, seteguk darah segar segera keluar dari mulut mereka berdua. Dalam sekejap, tubuh mereka bergesekan dengan tanah saat mereka ditembakkan dengan keras. Akhirnya, mereka seperti dua garis hitam yang menghempas keluar arena dan melesat ke dua galeri tontonan, menimbulkan keributan. Ekspresi wajah Suqian berubah sedikit saat Xiao Yan dan Liu Qing terguncang dan tersebar oleh energi yang telah tumpah. Energi yang diciptakan oleh dua teknik Do memiliki kekuatan liar dan kekerasan yang jauh lebih kuat daripada yang murni sebelumnya. Kekuatan Do teknik setelah saling menelan dan mengikis. Pada saat ini, Xiao Yan dan Liu Qing sama-sama dalam kondisi kelelahan.
Hasil dari dipukul dengan keras dengan cara ini. Ekspresi Sukian gelap dan serius. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba saat mulutnya berteriak dengan dingin, hancurkan. Saat teriakan itu jatuh, badai energi yang mengeras perlahan-lahan dimusnahkan dan menghilang. Sukian melambaikan tangannya setelah menghancurkan badai energi dan dua sesepuh melintas dari kursi hakim. Akhirnya, mereka melintas ke arah dua orang yang terbang kembali. Sesaat kemudian, masing-masing membawa dua sosok manusia dengan pakaian compang camping dan bekas darah di tubuh mereka. Jejak darah itu telah muncul di arena yang dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Semua orang di stadion buru-buru menegakkan tubuh mereka. Mereka menatap Xiao Yan dan Liu Qing yang sudah jatuh pingsan di arena. Masing-masing diam-diam menelan seteguk air liur dan segera tersenyum pahit. Kedua orang gila ini, itu hanya pertarungan untuk 10 besar tetapi mereka benar-benar berada dalam keadaan ini. Namun, pertarungan itu sebelumnya, semua orang memukul mulut mereka saat mereka menikmati sensasi dari badai energi yang menyapu sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, mereka merasa detak jantung mereka menjadi lebih cepat. Sukian menggerakkan tubuhnya dan muncul di arena. Dia memandangi arena yang benar-benar rusak dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya pertandingan ini telah menciptakan kehancuran terbesar selama bertahun-tahun kompetisi besar peringkat kuat. Sukian menurunkan tubuhnya, dan dua gelombang Douqi menyerang Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, Sukian menghela nafas lega. Untungnya, nyawa mereka tidak dalam bahaya meski mengalami luka serius. Sekelompok besar sosok juga melintas dari platform tinggi dan segera berkumpul di sekitar penatua pertama Sukian dan yang lainnya. Yan Hao diam-diam melirik Liu Qing, yang tubuhnya berlumuran darah segar. Perasaan aneh tanpa sadar muncul di matanya. Dia bergumam, ini benar-benar tidak terduga. Bahkan dengan kekuatan Liu Qing, dia benar-benar berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh Xiao Yan. Lin Xiuya di sisinya mengangguk sedikit dengan ekspresi tenang. Namun, tangan di lengan bajunya sedikit gemetar. Kekuatan destruktif yang terkandung dalam dua kelompok energi yang diciptakan oleh dua orang sebelumnya terlalu menakutkan. Dia jelas mengerti bahwa jika salah satu dari serangan itu mendarat di tubuhnya, dia kemungkinan akan terluka parah atau bahkan mati. Sesosok aneh muncul di samping Xiao Yan dan tangannya yang halus memegang lengan yang terakhir. Sesaat kemudian, sosok itu akhirnya menghela nafas lega. Dia berbalik dan tersenyum manis ke arah Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya. Tenang, dia baik-baik saja. Mata tua Sukian mengamati Sun Er yang berkedip. Dia sedikit terkejut dan segera tersenyum ramah saat dia berbicara. Tenang, dia baik-baik saja. Orang-orang di sisinya sedikit tercengang saat mendengar tawa ramah Sukian. Sukian memegang posisi yang sangat tinggi di Akademi Dalam. Menambah kekuatannya yang menakutkan, jarang ada orang yang memiliki kualifikasi untuk diperlakukan seperti ini olehnya. Sun Er tersenyum manis pada Sukian, tapi tidak menjawab. Dia hanya membantu Xiao Yan dengan menggosok bekas darah di wajahnya sambil merasakan sakit hati. Sikapnya yang cantik dan sedikit cemberut menyebabkan hati para pria di sekitarnya menegang. Tetua pertama, sekarang mereka berdua tidak sadarkan diri, siapa yang dianggap sebagai pemenang pertandingan ini. Seorang penatua tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu saat dia memandangi dua individu yang tidak sadar. Telinga orang-orang di sekitarnya segera terangkat setelah mendengar kata-kata ini. Ini adalah hal terpenting. Alis Sukian sedikit dirajut. Ia sempat kesulitan memutuskan. Menurut aturan, keduanya bisa dianggap sudah meninggalkan arena. Apalagi mereka saat ini sedang tidak sadarkan diri. Sulit untuk dengan jelas mengatakan siapa. Suara Sukian baru saja jatuh ketika lengan yang berlumuran darah segar perlahan diangkat dengan susah payah di bawah banyak tatapan terkejut dari sekitar. Asteris batuk asteris aku masih punya nafas. Semua orang menyaksikan pemuda berjubah hitam yang mengangkat tangannya dengan susah payah. Wajahnya berlumuran darah saat dia mencoba yang terbaik untuk mencegah matanya menutup. Semuanya terdiam. Orang ini benar-benar orang kuat yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Dia masih bisa mempertahankan kesadarannya bahkan setelah menerima pembalasan yang menakutkan dari sisa-sisa do teknik. Kejutan melintas di wajah Sukian. Pada saat ini, Xiao Yan jelas telah mencapai batas sebenarnya. Hal yang mendukungnya untuk tetap membuka matanya mungkin adalah tekad untuk masuk 10 besar.
Su Qian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia merenung lama sebelum berbicara perlahan, pertandingan ini berakhir seri. Dengan kata lain, Anda berdua bisa dianggap telah masuk 10 besar bersama. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir. Xiao Yan setengah sadar mendengar kata-kata Su Qian ini. Saat itulah hatinya yang tegang menjadi rileks. Kelopak matanya tertutup dengan cepat dan kesadarannya secara bertahap turun ke dalam kegelapan. Su Qian menghela nafas sekali lagi saat dia menatap Xiao Yan yang benar-benar masuk ke dalam keadaan tidak sadar saat ini. Dengan cedera Xiao Yan dan Liu Qing saat ini, kemungkinan mereka harus melewatkan beberapa pertempuran berikutnya. Tatapan Su Qian melirik Xiao Yan yang tidak sadarkan diri di tanah dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya sekali lagi. Orang ini benar-benar melebihi harapan orang. Liu Qing benar-benar berubah menjadi kondisi luka serius bahkan dengan kekuatannya. Adegan ini sepertinya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kebanyakan orang yang hadir. Elder pertama jika keduanya berakhir imbang, bukankah itu berarti akan ada 11 orang di 10 besar peringkat kuat musim ini? Dalam hal ini, juga akan ada 11 nama yang akan memasuki menara agar tubuhnya dimurnikan oleh Essence Heart Flames. Seorang penatua ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya dan bertanya. Su Qian mengangguk sedikit, katanya acuh tak acuh. Jadi, kalau perlu bisa ada 11 saham. Meskipun Essence Heart Flames mungkin berharga, Inner Academy juga menyimpan beberapa sare ekstra setelah bertahun-tahun. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk mengambil satu bagian sekarang. Jika tidak, bagaimana kita menjelaskan kedua orang ini? Lagi pula, jika kami benar-benar mendiskusikan apa yang terjadi secara mendetail, mereka berdua telah meninggalkan batas arena dan sangat sulit untuk menentukan pemenangnya. Semua sesepuh berhenti mengatakan apapun setelah mendengar sesepuh pertama berbicara dengan cara ini. Mereka menganggukkan kepala dan mundur. Kami akan menggunakan arena cadangan pada pertarungan berikutnya. Namun, karena cedera mereka, Xiao Yan dan Liu Qing tidak dapat terus berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Namun, masalah penting telah diselesaikan sekarang karena nama-nama untuk 10 besar telah ditentukan. Tidak masalah bahwa keduanya tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat 10 besar berikutnya. Bagaimanapun, hati setiap orang memiliki skala untuk menentukan daftar nama peringkat yang sebenarnya. Tatapan Su Qian melihat ke segala arah dan berbicara dengan senyum tipis. Semua orang menghela nafas lega dan mengangguk begitu kata-kata Su Qian terdengar. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh kedua orang ini sebelumnya telah menyebabkan hati mereka terasa dingin. Mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah tanpa keduanya berjuang untuk urutan peringkat. Tentu saja, suasana hati ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Setidaknya Lin Xiuya menghela nafas dengan agak menyesal. Setelah kehilangan lawan seperti Liu Qing dan Xiao Yan, apa yang harus diantisipasi tentang kompetisi selanjutnya? Xiao Yan dan Liu Qing yang tidak sadarkan diri dibawa keluar dari arena di bawah banyak tatapan penuh rasa hormat dan dikirim ke area peristirahatan. Kompetisi masih berlanjut setelah pengunduran diri Xiao Yan dan Liu Qing. Namun, setelah pertarungan yang menggetarkan jiwa dari keduanya sebelumnya, pertarungan setelah itu mengalami kesulitan yang menyebabkan semua orang merasa sangat terkejut meskipun mereka sangat intens. Beberapa orang yang berpartisipasi dalam pertarungan peringkat ini sangat tidak berdaya saat menghadapi ini. Bagaimanapun, pertarungan antara Xiao Yan dan Liu Qing pada dasarnya telah meninggalkan batas Dowling biasa. Bagaimana mereka bisa melampauinya? Kompetisi peringkat berlanjut sampai sore hari sebelum akhirnya secara bertahap berakhir. Setelah pertarungan sengit yang hebat, daftar nama peringkat kuat yang baru dirilis. Yang pertama secara alami adalah monster kecil Ziyan. Dengan kekuatannya yang menakutkan dan tidak biasa, lupakan para siswa, bahkan beberapa sesepuh hanya bisa menghindarinya. Bahkan Lin Xiuya yang angkuh tidak tega bertarung untuk posisi pertama. Tidak terlalu mengejutkan untuk posisi kedua. Kehilangan Liu Qing dan tentu saja kuda hitam yang tiba-tiba muncul, Xiao Yan, yang juga harus dipertimbangkan, orang-orang yang tersisa tidak dapat melepaskannya dari posisinya. Oleh karena itu, Lin Xiuya sekali lagi duduk dengan kokoh di posisi kedua dari peringkat kuat. Yang ketiga awalnya Liu Qing. Namun, dengan pengunduran dirinya saat ini, namanya digantikan oleh Yan Hao. Pertarungan untuk peringkat keempat jauh lebih intens daripada pasangan peringkat di depan. Namun,
Setelah berbagai perkelahian, Lin Yan akhirnya secara tak terduga menang pada akhirnya, dan naik ke peringkat keempat dari peringkat ke-9 sekaligus. Pertarungan untuk 6 nama yang tersisa juga sama sengitnya. Ketika kompetisi selesai, selain 2 dari mereka menjadi 10 besar sebelumnya, sedikit yang tersisa adalah orang baru yang tiba-tiba muncul. Karena banyak yang ditarik, kemungkinan mereka memiliki sedikit keberuntungan, namun, kekuatan mereka masih sangat kuat. Bagaimanapun, peringkat kuat ini bukanlah daftar nama biasa. Bahkan jika seseorang memiliki keberuntungan yang cukup, seseorang harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk mendukungnya jika seseorang ingin mencapai akhir. Meskipun daftar nama untuk peringkat kuat telah ditentukan, hati setiap orang menggunakan skala pengukurannya sendiri seperti yang dikatakan Sukian. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan dan Liu Qing sama-sama menduduki peringkat ke-10 di peringkat kuat, semua orang, termasuk Yan Hao yang telah memperoleh posisi ketiga, dengan jelas tahu di dalam hati mereka bahwa posisi ini masih milik pria dengan sikap dominan itu. Tidak, masih ada seseorang yang berdiri bahu-membahu dengannya, Xiao Yan. Dalam pertarungan yang menggetarkan jiwa itu, Xiao Yan menggunakan kekuatan bertarungnya yang luar biasa untuk menaklukkan hati semua orang. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di Akademi Dalam yang berani meremehkan siswa baru ini yang telah memasuki Akademi Dalam kurang dari setahun yang lalu. Pada saat yang sama, reputasi Pan Sget secara alami naik seperti perahu saat air pasang. Alasan paling penting mengapa faksi Lin Xiuya dan Liu Qing dapat dianggap sebagai 2 eksistensi luar biasa dalam Akademi Dalam adalah karena mereka berdua memiliki kekuatan yang jauh melebihi ahli yang tersisa di peringkat kuat. Namun, gerbang Pan saat ini, golongan mahasiswa baru ini juga memiliki seorang ahli dengan kekuatan luar biasa. Pengaruh Pan Sget secara alami akan meningkat di masa depan. Persis saat semua orang akan menunjukkan ekspresi belum sepenuhnya puas dan meninggalkan arena setelah pertarungan terakhir berakhir, pertarungan tambahan menyebabkan wajah mereka tergantikan oleh tampilan tertegun. Menurut aturan musim sebelumnya, akan ada beberapa pertandingan hemat setelah kompetisi besar peringkat kuat. Dalam jenis pertandingan ini, para pesaing dapat memilih salah satu dari 10 besar peringkat kuat untuk ditantang. Tentu saja, tantangan di sini secara alami tidak memiliki formalitas kompetisi besar yang sebenarnya. Singkatnya, itu hanya kesenangan tambahan bahkan setelah kompetisi besar. Meskipun itu hanya sparring, jarang ada orang yang benar-benar berpartisipasi. Bagaimanapun juga, para ahli yang mampu keluar dari banyak pilihan ini memiliki kekuatan yang dimiliki oleh para ahli top di Akademi Dalam. Bukankah hanya mencari rasa malu jika seseorang masih ingin menantang mereka meskipun dengan jelas mengetahui bahwa mereka bukan tandingan orang-orang ini? Namun, acara menyenangkan terakhir musim ini menyebabkan semua orang jatuh ke keadaan yang membosankan. Tidak ada alasan lain selain bahwa penantangnya adalah seorang wanita muda yang sangat cantik sehingga menyebabkan seseorang menderita asfiksia. Selain itu karena lawan yang ditantang oleh wanita muda berpakaian hijau ini sebenarnya adalah Lin Xiuya. Tentu saja, hanya ini saja tidak cukup untuk menyebabkan seluruh arena masuk ke dalam keadaan membosankan. Sebaliknya, di pertandingan tanding berikutnya, pertandingan biasa hanya berlangsung kurang dari 10 menit. Namun, hanya dalam 10 menit yang singkat ini, Lin Xiuya yang pahit karena tidak dapat menemukan lawan yang bisa menandinginya di kompetisi besar dikalahkan dengan menyedihkan. Keringat dingin muncul di dahi Lin Xiuya saat sepasang jari dangkal berhenti setengah inci di atasnya. Dia menatap kosong pada wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum tipis di depannya dan tiba-tiba merasa bahwa mulutnya kering. Dia tidak merasa sedikit pun kesal di dalam hatinya. Ini karena dalam pertukaran tadi, dia pada dasarnya dipaksa mundur di setiap langkah. Ini mungkin tampak seperti waktu yang sangat singkat tetapi dia sudah mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Namun, pada saat dia baru saja menunjukkan teknik do terkuatnya, jari wanita muda berbaju hijau itu menjentikkan sedikit, dan cahaya berwarna keemasan yang berapi-api mengguncang teknik itu sampai benar-benar menghilang. Seketika ketika teknik do terkuatnya terguncang sampai menghilang, Lin Xiuya mengerti bahwa pertempuran ini pada dasarnya tidak ada artinya. Keduanya memiliki level yang sama sekali berbeda. Serangan lawan berikutnya juga menyebabkan dia meninggalkan harapan terakhirnya. Saya kehilangan. Lin Xiuya mengangkat bahunya di arena dan segera tertawa getir di bawah tatapan kaget banyak di arena.
Saya selalu berpikir bahwa Xiao Yan adalah kuda hitam tergelap musim ini. Sungguh tidak terduga bahwa pacar kecilnya bahkan lebih gelap darinya. Dengan kekuatanmu, kamu bisa pergi dan langsung menemukan senior Ziyan untuk berdebat. Banyak pasang mata dari galeri pengamatan menyembul seperti ikan mati. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Ini terutama terjadi pada Liu Fei di platform tinggi. Ekspresi wajahnya sangat menarik sehingga membuat seseorang terdiam. Tentu saja, dia secara pribadi telah menyaksikan bagaimana lawan yang dilihat sepupunya dengan sangat serius dengan mudah dikalahkan oleh orang yang sering dia cemooh dan dikutuk diam-diam. Perbedaan yang begitu besar menyebabkan dia sulit menerimanya. Tantang Ziyan. Gadis kecil itu mungkin pergi dan menangis pada Xiao Yan GG. Saat itu, orang yang akan dimarahi adalah aku. Matahari terbenam terpancar dari cakrawala, menutupi tubuh cantik, halus, wanita muda berpakaian hijau, dalam cahaya yang tidak jelas. Hati Lin Xiuya tampaknya telah dihancurkan dengan keras oleh palu saat dia melihat senyum elegan yang membawa ketenangan di wajahnya yang tanpa cacat. Perasaan seperti itu sepertinya disebut cinta pada pandangan pertama. Perasaan seperti ini menyebabkan Lin Xiuya memiliki dorongan untuk tertawa secara spontan. Dia yang selalu memandang wanita sebagai sesuatu yang dapat dia peroleh dengan mudah sebenarnya akan memiliki alasan menantangmu hanya karena dia bilang dia ingin melihat pandanganku yang mempesona. Sayangnya, dia tidak dapat melihatnya. Wanita muda berpakaian hijau itu perlahan-lahan menarik jari halus dari dahi Lin Xiuya dan berbicara dari kejauhan. Lin Xiuya melebarkan mulutnya. Dia, yang awalnya adalah orang yang paling bebas dan santai di akademi dalam, tergagap karena malu di depan wanita muda ini. Tenang, saya tidak terlalu tertarik untuk menjadi yang kedua di peringkat kuat. Sekarang setelah perdebatan selesai, aku masih harus pergi dan menjaga Xiao Yan GG. Sun Er mengikuti sikap Xiao Yan saat dia mengangkat bahunya ke arah Lin Xiuya. Dia segera berbalik, mengambil langkah halus, dia menginjak tanah, yang ditutupi oleh cahaya dari matahari terbenam, dan dengan goyangan gaun hijaunya, dia perlahan menghilang dari stadion. Stadion yang begitu sunyi hingga menakutkan. Mengapa saya tidak pernah menemukan gadis yang begitu luar biasa di masa lalu? Tatapan Lin Xiuya menjadi kabur saat dia melihat sosok kurus yang perlahan menghilang dari pandangannya. Kepalanya segera ditarik ke belakang saat emosi yang rumit terhadap Xiao Yan muncul di dalam hatinya. Itu adalah kecemburuan dan kekaguman. Sekian dulur alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.